Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dari Effendi di Ciwidey, jika mau muparokoh apakah harus keluar dari saf? Ya kalau memungkinkan. Kalau keluar dari saf itu memungkinkan, di belakang gak ada orang lain bisa saja. Tapi kalau misalkan di belakang ada yang lagi ikut berjamaah juga kan susah itu. Ya. Jadi tetap aja di sana dan jangan gampang mufarokoh ya. Imam rada maca bacaan panjang mufarokoh. Kayak di Masjidil Haram di salat subuh lalu mufarokoh. Ya di Masjidil Haram di Masjid Nabawi kan kalau salat subuh itu ya harus siap-siap nih. Ya buat jamaah umroh. Ya kalau sholat subuh di Haram di Nabawi itu nggak akan ada yang pendek bacaannya. Ya. Kalau sholat yang lain bisa saja, apalagi di Madinah. Di Mekah juga kemarin kalau sholat yang lain maghrib atau isya kita pernah mendapatkan surat Inna Atoina dan Al-Ikhlas pasan. Ya. Surat Inna Atoina dan Al-Ikhlas keluar, surat An-Nas dan Al-Falaq An-Nas keluar itu ya. Jadi ngantesan sholat nalaminya pas sholatnya imamnya baca Inna Atoina. Di Mekah pernah kita itu ya. Di Madinah apalagi Madinah sering. Kalau sholat subuh itu kan tidak pernah pendek. Karena memang di dalam hadis juga sholat subuh itu tutawalu fi hal qiraah. Jadi bacaannya dipanjangkan di sholat subuh itu. Itu jadi untuk mufarokoh itu jangan sampai alasan karena imam panjang ya, mufarokoh atau karena imam ada kesalahan sedikit juga mufarokoh, jangan gampang mufarokoh gitu ya. Jangan dibiasakan untuk gampang mufarokoh kecuali kalau memang sangat mendesak ya. Ya kita misalkan sudah punya waktu untuk sholat tuh hanya 5 menit misalkan. Ya sementara imam bacaannya panjang ya bolehlah kita membatalkan sholat kita ataupun menjadi mufarokoh itu karena misalkan kita ketinggalan kereta ataupun misalkan ya pesawat sudah mau take off misalkan kita masih di ruang tunggu udah aja keluar itu ya buat Effendi di Ciwidey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Hasan, Alhamdulillah. ngagoes teras. Ngagoes. Iya, Ustaz Di Bandung deh ya teh? Hah? Pas di Bandung deh. Atos kamari wengi. Eta Ustaz aya titipan pesanan. Kieu sore teh pangnaroskeun Bu. Anjeunna kan bujangan taca nikah 25 tahun geus wana teh. Masih sakola keneh. S2. Anjeunna kan tos hoyong nikah. Tapi persiapan segalanya tak siap. Tapi anjeunna tos hoyong nafsu birahina. Nah kenging saurna teh melakukan onani. Tapi kan pami nikah akan siap segalanya gitu. Nah, eta titipan pesan. Tinggal disarioskeun lah minanya. Kitu Ustaz di radio we. Mangga. Salam-salam ka sohib sadari. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyara syabab, kata Nabi, wahai para pemuda. Yang namanya pemuda itu ya dari usia remaja ya. Jadi sudah mulai balik itu sudah pemuda. Manistata amin kumul ba'ah. Siapa saja di antara kalian yang sudah mencukupi, sudah siap tadi, falyatajawaz, hendaklah dia menikah. Fa innahu ahsanu lil abghadu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah
itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga memelihara kemaluan. Wa in lam yastati fa alaihi bisyam fa innalahu wija. Dan jika dia belum sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia banyak melakukan saum sunat. Karena sesungguhnya dengan saum itu akan menjadi perisai, akan menjadi penghalang. Nah jadi alternatifnya dua itu, ya, nikah atau saum, nggak ada onani. Ya. Jadi kalau sudah siap menikah, kalau belum siap, ya saum. Ya, dengan saum itu akan terkendalikan itu. Ya. Jadi ukuran ba'ah itu siap di sini kan, jangan nunggu komplit. Udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya uang banyak baru nikah, bukan begitu. Ya, ngadaguan gitu mah, ya, itu ya. Justru, ya, bisa saja Allah itu memberikan rizki kepada dia itu setelah menikah. Ya, yughnihumullah di dalam Al-Qur'an dikatakan wa in kanu fuqara yughnihumullah. Jika keadaan mereka itu dalam keadaan kekurangan, maka Allah akan memberikan kecukupan. Ya, jadi jangan khawatir itu. Ya. Jadi tidak ada rumus di dalam menikah itu. Ya, setelah kaya, setelah punya segala baru menikah. Enggak. Ya, yang jelas ya kita sudah memang tadi kan sudah ingin, sudah siap itu. Ya. Apalagi misalkan udah sekolahnya juga S2 masa itu ya tidak sanggup untuk menghadapi hidup gitu ya. Ya tawakal saja ya. Jadi jalan keluarnya tadi kalau secara syahwat birahi itu sudah menginginkan tapi masih belum siap juga untuk menikah, kalau kata Nabi itu saum ya. Yang bahaya itu buat pemuda itu ya, nikah tidak padahal sudah mau, saum juga tidak. Ini bahaya. Ya. Dibayahna perketkeun ke pemuda anu belum sanggup untuk menikah ya, padahal sudah sangat kuat keinginan birahinya. Itu kalau bisa bukan Senin Kamis lagi, saum Daud lah. Ya. Jadi 2 hari sekali itu saum itu. Karena Nabi memberikan penegasan fa innalahu wija, sebab dengan saum itu akan menjadi perisai. Ya, onani bukan jalan keluar, itu akan menyebabkan ada penyakit yang lain ya. Ternyata sudah ya secara syar'i juga nggak boleh kan. Itu hadisnya sahih itu ya, orang yang suka melakukan onani itu nanti di akhiratnya itu tangannya itu ya membesar tangannya ya, anak bil yad itu ya, orang yang menikah dengan tangan itu ya tangannya di akhirat itu akan membesar ya. Membesar tepi kahayangan gitu bahasa. Jadi tangannya akan hamil. Entong lah ya, buat para pemuda ya, lebih baik disibukkan saja dengan kegiatan-kegiatan kalau masih belum sanggup untuk menikah. Saum ya, itu yang paling utama. Kemudian sibukkan dengan kegiatan-kegiatan olahraga ataupun banyak melakukan kajian-kajian itu ya, insya Allah tuh. Itu mungkin ya titipan pertanyaan yang disampaikan oleh Om Yair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz Pak Hasan. Alhamdulillah kumaha Bu Nandang. Alhamdulillah. Ustaz nu diteruskeun teh perkawis istighfar teh nu diaosna nu kumaha wae kitu pas kan di sok aya nu nyareuskeun astagfirullah minal baroya kitu tah Pak Ustaz. Aya dijelaskeun. Haturun Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi mah kalau misalkan habis sholat fardu, istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau habis sholat fardu ya. Tapi boleh juga kalau di luar habis sholat fardu ya, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Boleh itu kalau
di luar setelah sholat fardu itu. Ada juga kan yang disebut dengan sayyidul istighfar. Ya, kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu juga itu namanya sayyidul istighfar, rajanya istighfar itu ini. Ini hadisnya Sahih Bukhari ya. Bisa kita gunakan kapan saja, enggak ditentukan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Eta mah doka eta mah lagu tuh. Lagu eta mah. Astagfirullah rabbal baroya mah ya. Eta mah lagu sanes istighfar ya. Lagu judulnya istighfar eta betulnya. Jadi amun urang ena misalkan keur tawaf sok anu kitu kan keur tawaf oge astagfirullah rabbal baroya eta mah lain keur istighfar keur nyanyi. Enggak boleh nyanyi di masjid ya. Keur di haram nyanyi kitu ya. Aya ge nu kieu keur tawaf teh subhanallah alhamdulillah atau lain keur zikir keur nyanyi eta mah ya. Jadi saya sering mengingatkan kepada mereka yang begitu kalau tawaf saya bilang, zikir nggak boleh dinyanyikan begitu, ya. Orang Indonesia ada lobana nu kitu teh pasan ya. Nah, jadi ya aya we nu kitu, aya wae setiap abdi nuju tawaf aya wae nu kitu. Pasan ke SMS berikutnya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, tolong sebutkan 8 golongan orang yang dinaungi Allah. Wassalam, mau dicatat. Terima kasih. Jadi ya tambahan 8 golongan, dah 7. Ya. Buat siapa tadi? Hendra. Hendra di Pasko dah bukan 8, 7 kok jadi ada tambahan 1. Ya. Jadi 7 ya, bukan 8. Jadi ada tambahan 1 ya. Jadi di dalam hadis Bukhari juga Sahih Muslim juga ada. Jadi sab'atun, ada 7 golongan ya. Yuzilluhumullah, yang Allah akan memberikan perlindungan fi zillihi, di bawah perlindungannya. Yaumal la zilla illa zilluhu, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Yang pertama imamun adilun atau imam adlun, di sini ada juga imamun adilun. Pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil itu pemimpin yang dia dalam memutuskan sesuatu itu tidak condong ya ke salah satu karena ada kaitan-kaitan ya apa kelompok. Oh iya mah. Ya no iya mah lantaran saya pembina oge itu antepkeun wesen. Ya enggak begitu ya, pemimpin yang adil enggak begitu. Ya, tapi pemimpin yang adil itu dia akan memandang mana yang benar itu yang akan dilindungi dan mana yang salah itu yang harus diingatkan. Itu pemimpin yang adil namanya, dan tidak mudah Pak. Makanya oleh Allah diberikan jaminan dapat perlindungan itu untuk menjadi pemimpin yang adil itu tidak mudah. Ya. Itu tentu membutuhkan perjuangan. Ya. Kenapa di sini imam yang adil? Kalau apa orang yang dipimpin kemudian berbuat adil kepada yang memimpinnya, tak aneh. Ya. Tak aneh ya, anu dipimpin ya, adil ka anu mimpinna. Tapi mun pemimpin adil ka rakyatna, memang ini sesuatu yang tidak mudah. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi seorang pemuda yang dia hidupnya ada dalam keadaan beribadah kepada Allah. Pemuda nu getol ibadah ya. Itu yang akan dapat perlindungan.
aki-aki getol ibadahnya bagus ya, tapi pemuda yang rajin ibadah itu lebih bagus ya. Bisa ya, disebut biasa mah seueur sepuhan mah jadi haroream ibadah disebut biasa-biasa. Bagus ya. Ya, orang tua rajin ibadah bagus, apalagi anak muda nih ya. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat pada masjid. Jadi jeung masjid teh aya ikatan. Ya teh ka masjid sakali ge aduh. Ya asa teu manggih naon lah gitu. Jadi selalu tidak terpisah dari masjid ya. Sampai mau umroh juga karena ingin ke masjid kan. Mata mun umroh bung ka masjid cicing we terus di hotel kacidat. Kayak itu tekan bade umroh teh bade ngamamurkeun masjid. Ngadon cicing di hotel ya. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Itu yang ketiga. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Jadi dua orang yang saling mencintai, bukan hanya mencintai antara beda jenis. Ya, mencintai di sini tidak selamanya kaitannya dengan urusan birahi, Pak. Ya, jadi saling mencintai, saling mengasihi. Dia bersatu karenanya dan berpisah karenanya. Ya, mudah-mudahan ya seperti misalkan ya kita bersahabat dengan seseorang. Ya, bersahabatnya itu karena sama-sama ada di jalan Allah. Ya, bersatunya karena Allah, kemudian ketika berpisah juga karena ya Allah yang menyuruh untuk berpisah. Kita bersahabat sesama jenis, misalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, ketika ada di jalan Allah bersama-sama, kemudian berpisah juga karena Allah. Ya, saatnya untuk tidur, ya udah aja masing-masing pulang ke rumahnya. Ya, karena Allah melarang itu. LGBT nggak boleh itu ya. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi itu. Kemudian yang kelima, rajulun dat'u imra'atun dzata mansabin wa jamalin. Ya, seseorang yang ketika oleh seorang perempuan yang cantik, punya harta, ya, punya kedudukan, ya, diajak untuk melakukan maksiat, faqala, maka si laki-laki itu mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Berani menyatakan sikap menolak ketika diajak oleh seorang perempuan cantik, perempuan yang mempunyai kedudukan. Ini sulit. Tidak ada laki-laki seperti ini pasannya. Yang ada justru tidak diajak pun dikejar. Ia mau diajak pasan. Ini akhafullah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang ketika dia bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekah itu, ya, terutama sedekah yang diberikan kepada individu. Kalau kepada kepada kelompok atau kepada lembaga mah nggak apa-apa untuk transparansi ya. Tapi kalau untuk individu ya sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga ya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tangan kiri nggak tahu. Ya, padahal tangan kanan dan tangan kiri itu selalu bersamaan. Jadi artinya ini saking rahasianya. Ini urusan infak yang berkaitan dengan ya infak untuk individu. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri, menyepi, lalu dia mencucurkan air matanya. Jadi zikir cerik babarengan mah tak bisa jadi kapangaruhan ku suasana. Ya, zikir babarengan ya. Jika pasan menuju di 212 misalkan. Ya, dimonaskan babarengan cerik atau bisa jadi kabawa suasana aduh lobak ya. Nah, tapi kalau lagi menyendiri sudah tahajud berdoa, orang semua pada tidur, kita lagi menyendiri ya, yang lain lantaran nyeri hati deh itu. Ya, tapi lantaran keikhlasan
ya mencucurkan air matanya. Nah itu ya diantaranya. So ya buat siapa? Hendra. Hendra. Dari Ibu Ecin Kuraisin. Ustadz badai naroskeun, sahkah talak seseorang kalau hanya dengan surat saja, tidak diikrarkan dengan tulus ikhlas di muka yang berwajib? Kumaha pasan? Sahkah talak seseorang kalau hanya dengan surat saja, tidak diikrarkan dengan tulus ikhlas di muka yang berwajib? Ya jadi kalau suratnya betul-betul dibikin oleh dia dalam keadaan sadar, tidak dipaksa, ya itu bisa saja sah. Ya, tapi kalau misalkan diragukan, ini dengan tulisan itu bisa tulisan orang lain, kamu SMS. Ya, itu bisa orang lain ya. Jadi sebaiknya diucapkan saja secara sadar dan secara baik-baik, nikahnya juga baik-baik kan ya. Kenapa talak nggak baik-baik gitu ya? Kalau mau talak secara Islam itu secara baik-baik. Ya, bicara yang baik, kemudian nanti ya membicarakan juga nanti setelah cerai itu gimana nih urusan tempat tinggal anak-anak gimana. Jika mau jadi pasal talak mau jadi. Ya, kalau ya mau talak bicara baik-baik. Nah, kita runding nanti kalau sudah cerai kira-kira anak-anak mau gimana, terus kita mau gimana. Jika mau jadi. Dan memang harusnya dengan baik, itu nggak boleh itu ketika talak dalam keadaan marah ya gitu ya. Jadi nggak bisa lah ini dia sebabnya dengan surat ini, kecuali tadi suratnya benar-benar ya, kemudian dibarengi dengan ini pernyataan juga lewat telepon misalkan nih, saya nggak bisa datang ke sana karena jauh misalkan, jadi melalui surat. Jadi ongkos tegaduh gitu misalkan ada ya di luar negeri itu lain masalah darurat kan kaitannya. Tapi kalau misalkan padeukeut saimah make surat segala itunya tepara rantes gitunya. Gitu ya. Jadi enggak bisa dikatakan sah kalau tidak dalam keadaan darurat itu. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Sekian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna zinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sohib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa terus bertambah.